ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan senantiasa kepada Allah, Zat yang Maha terpuji, dan Dia memulai sesuatu dengan pujian. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan marilah kita meningkatkan iman Islam kita dengan memperbanyak selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang melalui beliau kita mendapatkan cahaya Al-Qur'an, mendapatkan cahaya hidayah, dan insyaallah kalau kita senantiasa mencintai beliau dan berselawat kepada beliau, kepada keluarga, kerabat beliau, pengikut beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu sebutkan kata atas izin Allah, atas izin Allah, karena syafaat itu hanya diberikan atas izin Allah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Yashfa'u itu berselawat ya, bersyafaat ya, berikan syafaat. 'Indahu illa bi idzni. Jadi syafaat itu milik Allah sebenarnya, tapi diberikan kepada Rasulullah, diberikan lewat Al-Quran gitu ya, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan mengangkat satu tema yang tema ini mungkin barangkali tidak banyak dikaji ya, dan sengaja saya gunakan judul Dua Sayap Peradaban Islam. Karena kalau kita bicara peradaban atau tamadun atau ada beberapa istilah ya, itu kita sebenarnya bicara soal kondisi aktual umat saat ini. Namun sebelumnya saya kupas sedikit tentang istilah, karena ini istilah yang populer biasanya kalau kita belajar psikologi dan ilmu pendidikan, tumbuh dan kembang gitu ya. Jadi istilah ini memang berbeda walaupun mirip sebenarnya ya. Tumbuh itu biasanya perkenaan dengan ya pertumbuhan ukuran organ tubuh manusia. Jadi bayi itu ya kepalanya besar dulu, itu lama-lama mengecil, akhirnya dia seimbang gitu ya. Yang lain-lainnya dia kecil dulu, tapi lama-lama kemudian dia besar, itu namanya tumbuh. Atau otak manusia itu sebenarnya masa pertumbuhan yang paling pesat itu adalah di 0 sampai 2 tahun, itu namanya tumbuh. Tapi di usia 10 tahun sudah tidak tumbuh lagi, dia kembang namanya ya. Nah kalau kembang itu adalah perubahan fungsinya. Yang dulunya fungsinya anak-anak misalnya tangannya itu fungsinya hanya begini saja, lama-lama bisa menulis dia, bahkan bisa melukis, bahkan bisa olahraga dengan tangannya ini. Jadi tangannya terus berkembang, padahal tangannya itu juga sebenarnya, itu namanya kembang gitu ya. Ya jadi itu namanya developing gitu ya, kalau yang tadi namanya growing gitu ya. Nah peradaban manusia juga sebenarnya sama. Nah ini ya, kalau tumbuh kembang manusia ini seperti ini, apa namanya itu urutan usianya ya. Nah, tapi kalau peradaban manusia apa ukurannya? Nah, sebelum kita lari ke sana, biasanya kalau kita di di lingkungan pendidikan gitu ya, akademis gitu ya, kita tahu bahwa sebuah negara itu punya ukuran ekonomi. Ya, dan salah satu di antara indikator ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi, tumbuh istilahnya. Ya, growth ya. Itu bisa ditandai dengan GDP atau GDP per kapita gitu ya, atau kemudian ada inflasi ya, inflasinya kemudian dihitung dan sebagainya ya, atau ada Gini rasio gitu ya. Itu semuanya sebenarnya sangat dikenali oleh para ekonom ya. Nah bagaimana dengan peradaban manusia? Nah, sekarang kita bandingkan ya, sebenarnya sama, peradaban manusia tidak ujuk-ujuk langsung kemudian muncul begitu ya. Nah kalau kita sedikit menyukai pelajaran sejarah, kita tahu bahwa dalam sejarah itu bangsa-bangsa yang besar sekalipun tidak dimulai dari yang besar kan gitu ya, dia dari muncul dulu, kecil dulu, kemudian dia berkembang sedemikian rupa gitu ya. Nah ini perlu kita perhatikan ya. Ini saya coba mungkin barangkali terlalu kecil ya, bagaimana peradaban Indonesia tumbuh ya, dimulai dari masa prasejarah sampai kemudian munculnya negeri yang namanya Indonesia, dan kemudian akhirnya ya sampai ke era ya, orde reformasi sekarang. Itu namanya tumbuh dan kembang gitu ya. Ya, pertanyaannya apa yang mendorong? Ya, kalau pada manusia kita bisa agak mudah ini. Misalnya
dia harus diberikan nutrisi yang cukup, gizi yang cukup. Kita tahu belakangan ini berkembang istilah stunting. Pernah dengar nggak, Pak? Pasti pernah ya. Stunting ini sebenarnya ya bukan problem baru sebenarnya. Tapi di era kita seperti ini terjadi stunting itu luar biasa karena orang sudah melek informasi gitu ya. Kemudian pangan itu tersedia sebenarnya melimpah ruah, tapi proses distribusinya yang barangkali kurang tepat gitu ya atau bagaimana gitu ya. Maka kemudian anak-anak kita stunting gitu ya. Padahal kita tahu kalau kita punya ayah atau ibu atau kakek atau nenek atau eyang gitu ya, di masa mereka itu menyaksikan orang Jepang masuk ke Indonesia, itu orang Jepang tuh tingginya tuh 140 cm, 155, itu sudah lumayan tinggi itu. Jadi kalau mereka bawa senjata tuh senjatanya tinggi sekali, melebihi kepalanya segini nih. Begitulah orang Jepang pada masa itu, rata-rata. Coba lihat sekarang orang Jepang, tingginya 180, 70, itu ada sih yang masih, tapi udah kalah. Nah itu karena apa? Gizi. Jadi ada sesuatu yang diberikan, maka dia bisa tumbuh dan kembang, gitu ya. Nah peradaban apa itu? Nah yang pertama adalah sebab-sebab alami. Biasanya kalau tersedia sumber kehidupan, letak geografisnya kemudian strategis, persaingan hidupnya ketat, itu biasanya peradaban akan tumbuh, didorong sedemikian rupa. Itu sebab-sebab alami, gitu ya. Kenapa Bengkulu itu tertinggal jauh dibandingkan Singapura? Tahukah kita sebenarnya siapa dulu yang pertama kali menjajah Bengkulu? Ada orang dari Bengkulu nggak di sini? Di sana itu ada yang namanya itu ya Benteng Marlborough. Ya, benteng itu dulu dibangun oleh Inggris. Sementara Temasek atau sekarang namanya Singapura itu dikuasai oleh Belanda sebenarnya, gitu ya. Maka kemudian terjadi semacam tukar guling. Daripada repot-repot kamu kan jauh nih, sudah nanti Sumatera kamu aja yang megang. Maka kemudian Bengkulu diambil oleh Belanda, Singapura diambil oleh Inggris, gitu ya. Tapi nasibnya jadi berubah jauh sekarang ya. Ya kalau tahu gitu ya kira-kira gitu ya. Mending kita Bengkulu dibiarkan gitu ya, seperti itu ya. Itu sebab-sebab sebenarnya geografis, sebab alami. Kenapa Singapura? Karena dia adalah daerah lintasan ya, lintasan perdagangan dunia yang kemudian ya, maka dia dengan sendirinya akan bisa mengambil manfaat itu. Itu pun kalau mereka tahu ya. Karena sebenarnya kita juga punya daerah lintasan peradaban dunia ini, cuma belum dioptimalkan gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah karena sebab-sebab ekonomi dan politik. Ekonomi yang kemudian tumbuh berkembang pesat biasanya itu akan membuat peradaban itu makin maju. Ya, demikian juga kalau politiknya stabil, makanya stabilitas politik jadi penting. Gitu ya. Maka kemudian dia juga akan berkembang, gitu ya. Nah, tapi gitu ya, ini juga ada risiko, gitu ya. Nah, jadi faktor-faktor ekonomi dan politik. Nah, ada lagi sebab keyakinan. Ya, kita tahu bahwa peradaban yang terbentuk di wilayah tertentu itu muncul karena ada agama tertentu di situ. Maka dari agama itu muncul kemudian peradaban. Oke, ini akan saya lewati saja karena ini kan sebenarnya hanya mengantarkan kita. Ya, nah yang terakhir adalah sebab-sebab ilmu pengetahuan. Ini sebab-sebab yang paling modern. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan mempercepat tumbuh kembangnya peradaban dan akhirnya kemudian bahkan bisa ya menjadi peradaban dunia. Contohnya apa? Contohnya ketika ditemukannya kemudian mesin-mesin ya dasar untuk industri. Maka Inggris menjadi bangsa pertama yang kemudian akhirnya ya menyebar, bahkan sekarang itu menjadi bangsa yang bahasanya jadikan standar dunia. Kenapa? Karena mereka ya menemukan mesin uap yang bisa menggerakkan kapal lebih cepat, dan mereka juga menguasai dunia kemaritiman sehingga akhirnya mereka menguasai dunia, gitu ya. Dan itu tidak lepas dari teknologi yang mereka miliki. Ya, kalau sekarang kita biasanya mengukur pertumbuhan ini tuh dengan Human Development Index misalnya, gitu ya. Misalnya itu panjangnya usia di satu masyarakat di satu wilayah, gitu ya. Pengetahuan dan pendidikan mereka, kemudian standar hidup mereka dan sebagainya, gitu ya. Ya ini catatan saja juga ya.
dalam soal peradaban kita ini masih tertinggal jauh sebagai negara-negara muslim. Ini tahun 2021-2022 ya. Jadi kita kayaknya angkanya kita masih jauh sekali. Ya, jauh sekali. Negara-negara muslim ketinggalan jauh. Ya, Indonesia itu 110. Ya, tapi kita bersyukur daripada 120, begitu ya. Kalau ke bawahnya kita bersyukur, tapi kalau ke atasnya kita harus kemudian wah kok bisa sampai 110 nih gitu ya, karena kita negara muslim mayoritas. Ya, tapi ini memang kenyataan ya. Negara-negara muslim lainnya pun juga rendah sekali ya indeks ininya. Human Development Index-nya. Coba lihat itu yang sedang berkonflik sekarang itu. Lihat di bawahnya itu. Setelah Indonesia, Iran, Irak, Ireland, apa lagi? Israel. Urutannya berapa? 18, jauh banget dengan kita. Ya, jauh banget. Ya, dia belasan, kita ratusan. Levelnya loh, levelnya nih ya, Human Development Index-nya. Ya, sekarang bagaimana konsep Islam? Nah, Islam tidak menolak bahwa faktor-faktor alamiah tadi, faktor teknologi itu ikut menumbuhkan dan mengembangkan peradaban Islam. Karena terbukti dalam sejarah Islam, peradaban juga didorong oleh faktor-faktor itu. Tapi ada yang membedakan. Apa itu? Nah, ini dia. Ada energi yang beda dengan peradaban lain. Islam didorong oleh semangat akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Nah, dari mana ini? Begini. Kalau kita ingin tahu ini, saya ingin kita renung sejenak. Yang sudah pernah umroh dan haji, udah pernah kesana lah pokoknya, banyak kan? Coba lihat apa yang ada di sekitar Masjidil Haram dan apa yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Apa kira-kira? Atau lihat di fotonya, apa itu kita lihat? Hotel-hotel megah di sekitar ya, di sekitar. Kalau yang di tengah-tengah jelas Ka'bah, Masjidil Haram kan itu kan. Di sekitarnya apa? Hotel-hotel megah, mall, apalagi pasar. Bahkan konon katanya dulu ketika zaman-zaman pasar seng, gitu ya, itu jamaah kita lebih banyak sebenarnya ya tawafnya atau sa'inya di pasar seng ketimbang kemudian di Safa dan Marwah, kira-kira begitu gitu ya. Ini anekdotnya gitu ya. Artinya lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan dibangunnya hotel-hotel megah dan kemudian ya punya daya tampung kapasitas yang besar itu? Jawabannya karena ada orang tawaf. Coba ngapain kita bangun hotel megah di tengah padang Sahara? Nggak ada tanaman di sana. Coba ada yang mau nggak di sini kalau jadi pengusaha? Ya nggak ada. Siapa yang mau datang ke sana? Bahkan hotel-hotel berbintangnya di sana itu nggak pakai kolam renang loh itu ya. Hotel-hotel di sekitar Ka'bah itu hotel berbintang, harganya mahal sekali. Nggak usah ini lagi lah ya. Tapi nggak ada kolam renangnya, nggak penting tuh, orang tetap bayar tuh. Padahal kalau di negeri lain tuh pasti dia tanya itu kolam renangnya apa ini kan gitu. Kalau di sana nggak penting, kenapa? Karena motifnya ibadah, paham ya? Jadi ibadah inilah yang menumbuhkan peradaban. Ya, demikian juga di Masjid Nabawi. Coba kita lihat sekitar Masjid Nabawi itu pasar, ya pasar itu, dikelilingi pasar itu sampai sekarang. Jadi akidah kita mendorong lahirnya kemudian peradaban. Itulah yang membedakan. Nah, dan karena itu kemudian kita jadi paham kenapa dulu Nabi Ibrahim menitipkan doa kepada ya Allah Subhanahu wa taala agar kelak tanah yang kemudian itu menjadi yang kita sebut dengan sekarang adalah Masjidil Haram itu, lembah Mekah itu kemudian menjadi tanah yang melahirkan kehidupan. Itu adalah ya modal kita dalam peradaban Islam. Nah, kemudian apalagi yang berikutnya? Nah, ini ada sebuah hadits Nabi SAW. Inilah yang akan saya kupas lebih detail. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadits ini, dan ini dalam banyak jalur. Ya, jadi bukan hanya satu, tapi saya kutip salah satunya. Anin Nabi SAW qala, la hasada illa fitnatain. La hasada, tiada, tidak dibolehkan sama sekali, tidak dibenarkan sama sekali punya sifat hasad, dengki bin iri. Tidak dibolehkan. Karena sifat ini sifat jahat ini yang
bisa membakar amal-amal kita. Jadi karena itu kemudian terlarang sifat itu. Jangan kita sesekali merawat gitu, menumbuhkan gitu ya sifat-sifatnya pada diri kita. Karena tidak dirawat aja dia tumbuh sendiri kadang-kadang gitu ya, lewat kebencian kita, lewat persaingan dan sebagainya. Maka hadis ini jelas nih, tapi ada ilahnya di sini, kecuali kepada dua golongan. Sehingga mafhumnya di sini, mafhumnya adalah itu artinya Nabi ingin mengatakan wajib hukumnya kamu hasad kepada dua golongan ini. Coba bayangkan, siapa dua golongan yang kita perlu iri kepada mereka? Jadi kalau kita masih punya sifat iri, salurkanlah rasa irinya ini ke sini, dua golongan ini. Yang pertama siapa? Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatlu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah karuniakan ilmu Al-Qur'an dan dia membacanya bimakna menjalankannya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Karena yatlu di sini maknanya bukan baca begini. Baca Al-Qur'an nanti surah Al-Jumu'ah salah satu diantaranya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Ya, tugasnya Nabi itu salah satu diantaranya adalah membacakan ayat Allah. Itu bukan baca sesungguhnya enggak begitu, tapi mendakwahkannya. Kalau sudah mendakwahkan artinya dia mengamalkan juga. Jadi artinya di sini totalitas, ya mulai bacanya, kemudian mendakwahkannya, mengamalkan dan seterusnya. Sepanjang atau siang dan malam. Nah, kepada orang yang seperti itu kita iri. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu mala, dan Allah juga mengatakan kepada orang lain, kelompok yang lain, apa itu? Seseorang yang Allah karuniakan harta. Berarti dia orang apa ini? Orang berharta. Ya, orang kaya. Tapi fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia berinfak siang dan malam. Jadi ada dua golongan ini yang kita perlu iri. Yang pertama ahlul Quran, yang kedua agniya yang berinfak di jalan Allah. Nah, kalau kita baca hadis ini sepintas, sepertinya nggak ada hubungannya dengan peradaban tadi. Kan kita bahas peradaban nih. Ini apa hubungannya hadis ini? Ini hadisnya kan cuma keutamaan dua golongan. Biasanya di buku-buku biasa bahas gitu. Keutamaan dua golongan. Yang pertama adalah mereka yang ada ilmu Qur'annya. Yang kedua adalah orang kaya yang senantiasa berinfak. Selesai. Tidak, ini hadis ini menggambarkan sebenarnya apa itu? Ya, dua pihak yang kalau mereka ini berkolaborasi, maka peradaban Islam akan melesat, ya, terbang ke langit. Ya. Siapa rajulun atahullahul Qur'an? Ini adalah kaum ilmuwan, para ulama ahlul Qur'an. Ilmuwan yang dasarnya Qur'an. Dan jangan kita batasi ilmuwan ini kemudian hanya yang bisa bahasa Arab di sini. Ya, itu standar. Dulu ilmuwan-ilmuwan muslim di masa-masa kemasan muslim, apakah dia ahli matematika, ahli fisika, dokter dan sebagainya, itu standar bahasa Arab. Bukan kemudian seolah-olah kalau jadi ilmuwan tuh kemudian nggak bahasa Arab. Tidak, itu standar saja, sama seperti hafal Quran, itu standar. Jadi Ibnu Sina itu hafal Quran itu masih kecil-kecil. Jadi dahulu itu core ilmu itu adalah Quran, baru dari sana berkembang. Ada yang akhirnya menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi kemudian ustadz gitu ya, yang fokusnya adalah ilmu-ilmu keislaman gitu ya. Tapi sebenarnya core-nya sama, itu yang dimaksud. Ya, itu yang pertama. Golongan yang kedua, siapa ini? Hartawan yang ahlul infak, yang mereka berbagi, ya, harta kepada yang lain. Nah, tapi ini sering sekali tergambarnya begini. Nah, sebenarnya kalau kita baca hadis dengan cermat, Rasulullah SAW, ya, itu memberikan kita satu teka-teki sebenarnya, ya, puzzle. Apa itu? Kedua golongan ini sebenarnya tidak boleh terpisah. Yang ustadz ke sana, yang orang kaya ke sono, insya Allah nggak ngefek. Kedua-duanya sebenarnya berkolaborasi. Bahkan pada diri Nabi, kedua-duanya ada. Ya Nabi itu ahlul Quran, ya Nabi juga orang kaya. Ya Abu Bakar itu ahlul Quran, Abu Bakar juga orang kaya. Utsman bin Affan ahlul Quran dan dia juga orang kaya. Jadi bahkan ya kedua
kriteria itu ada pada satu orang manusia, bayangkan luar biasa. Kalau kita ini kan ya kebanyakan mungkin tidak kedua-duanya bahkan, ya, atau ada yang cuma satu, tapi kemudian dia tadi ya tidak sinkron dengan yang lain, gitu ya. Nah, jamaah bukan Allah, sesungguhnya hadis tadi menggambarkan dua sayap peradaban kita. Ya, syaratnya apa? Kaum ilmuwan tadi yang ahlul Quran, dia harus melahirkan ya yang namanya itu pengajaran, pendidikan, dakwah yang mendorong apa? Tumbuhnya motivasi, keyakinan, gagasan, inovasi, sehingga akhirnya apa? Umat itu kemudian menjadi umat yang penuh dengan motivasi yang tinggi, penuh dengan kemudian ya gagasan-gagasan yang ya inovatif. Nih saya ambil contoh nih. Kalau kita baca Quran kan sering sekali yang kita baca itu yang kemudian tampak lahirnya saja. Ini saya contoh. Kalau kita dengar nama surah Yusuf, apa yang terbayang langsung oleh kita? Pertama sekali langsung surah Yusuf. Kalau ada ibu-ibu misalnya itu nanya ke saya, Ustadz, ini saya kebetulan ada anak lagi hamil, kalau sekiranya baca surah Yusuf kira-kira bagus nggak Ustadz? Kira-kira apa harapan si ibu ini? Kira-kira ini kalau dengar surah Yusuf itu kira-kira apa ini? Hah? Ganteng, cantik, terus kemudian nanti jadi artis, jadi ini kan kira-kira gitu kan? Ya, terkenal gitu ya. Nah, kalau kita baca surah Yusuf dengan cermat, ini hati-hati kita nih, karena niat ini bisa, kalau salah hasilnya salah. Kalau kita baca dengan cermat, karena kegantengannya Nabi Yusuf inilah dia masuk penjara. Coba baca surah Yusuf dengan cermat. Bukan karena itu dia kemudian keluar. Coba baca, karena kemampuan dia untuk mengelola namanya logistik pangan, maka kemudian dia dikeluarkan dari penjara. Karena memang dia tidak bersalah. Coba baca dengan cermat tuh. Berarti apa? Kalau kita baca surat Yusuf itu sebenarnya yang inspiratif itu adalah bahwa Al-Quran mengajarkan kita bagaimana manajemen logistik yang canggih, bisa mengatasi yang namanya musim kemarau sampai 14. Kan itu kan 7 tahun tuh. Berarti 14 tahun itu. 14 tahun, 7 tahun mengumpulkannya dan 7 tahun di musim kemarau berikutnya. Kan gak terfikir oleh kita. Selama ini kita menganggap Nabi Yusuf itu, padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan inni hafidun alim. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, aku ini kata Nabi Yusuf, berikan amanah itu, karena ini aku ada orang yang mampu menjaga, mengelola, dan orang yang cerdas. Nah, kalau itu diajarkan ke umat seperti ini, makanya terbayang kita Nabi Yusuf itu kisah apa namanya, istrinya penguasa Mesir, siapa namanya? Bukan Bilqis, Zulaikha. Ya, paling yang kita dengar tuh Zulaikhonya, kisah romantikanya, terus kemudian cantiknya, tampannya. Itu tidak substansial. Ya akhi, yang substansial itu adalah visioner. Nabi Yusuf itu punya kemampuan membaca masa depan. Itu namanya visioner. Gimana jadi orang yang visioner seperti ini? Bung Karno itu visioner. Maka kemudian lahirlah negeri kita. Coba bayangkan Bung Karno itu di usia masih muda, belasan tahun, jadi mahasiswa di Technische Hogeschool, kelas menengah yang sebenarnya kalau dia ikuti aja jalan hidupnya, dia jadi orang hebat dah. Tapi dia kemudian melawan yang namanya itu kolonialisme Belanda, di penjara. Tapi dia udah ngebaca ini kelak akan jadi ini. Jadi kemudian ya. Jadi kalau sekarang kemudian kita menyaksikan negeri kita seperti ini adalah buah dari visi seseorang. Gitu ya. Nah, itulah Nabi Yusuf. Sebelum ke tengah-tengah surah Yusuf itu, di awal-awal malah Nabi Yusuf itu mengatakan ya, ini sesungguhnya aku bermimpi. Itu kan impian apa sebagainya, itu kan sebenarnya bentuk vision sebenarnya. Gitu ya. Oke, jadi itu peran ulamanya harus di situ. Nah, jadi kalau ulama Ahlul Quran ini mengarahkan umat kepada hal yang seperti itu, nanti luar biasa di umat ini. Ya, karena Quran itu memiliki segalanya, mengandung segalanya. Ya, hanya karena kita ini, ya mohon maaf ini, masih banyak loh orang Betawi, asli Betawi, lahir Betawi, Jakarta, tinggal dekat Monas, seumur-umur gak pernah masuk Monas. Pernah nggak? Ada nggak itu? Banyak, coba tanya Tanah Abang nih, seumur-umur gak pernah itu masuk ke Monas, naik ke Monas. Kenapa? Tarsok lah,
karena deket. Orang Papua seumur-umur baru sekali ke Jakarta, dia ke Monas. Mana yang lebih beruntung? Mana yang lebih mendapat manfaatnya? Yang tadi orang Papua tadi yang seumur-umur baru sekali ke Jakarta, begitu ke Jakarta dia ke Monas. Kita yang dekat Monas kagak pernah tahu Monas seperti apa. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa gitu ya, kita sudah punya Quran, merasa dekat, baca, khatam berkali-kali, belum tentu dapat manfaatnya. Itu maksud saya. Yang dapat manfaatnya adalah orang yang ya menekuni sedemikian rupa. Oke. Yang kedua adalah kaum hartawan yang tadi disebutkan dalam hadis tadi, itu juga kemudian ya berfungsi sebagai sumber modal ya. Kalau modal itu artinya ada tenaga di sana, ada manajemen, dan juga dia menguasai pasar. Ini kalau kemudian bersatu, maka lahirlah peradaban Islam yang luar biasa, yang tidak akan bisa ya dikalahkan oleh peradaban yang lain. Dan itulah sebenarnya kunci rahasia ya keunggulan umat Islam. Nah, ini yang kemudian perlu kita sosialisasikan, karena ini berangkat dari hadits Nabi, berangkat dari kemudian fakta-fakta sejarah. Nah, saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menyemangati kita bahwa umat Islam, walaupun indeks orang Indonesia ini ya, negara Indonesia itu indeks human development, indeks perkembangan kemanusiaan kita gitu, human development itu di urutan 110 ya tahun 2021 2022, saya nggak tahu kalau 2003 sekarang. Tapi kita kalau benar-benar menjalankan ini skema ini, maka insya Allah. Tapi seperti apa kita mengeksplorasi Quran tadi, dan bagaimana orang-orang kaya? Makanya saya terus terang sampaikan kepada jamaah, kalau kita berinfak ini jangan ngasal, karena semua orang perlu. Tapi ketahuilah mana yang lebih diperlukan. Soal gizi ini ya, otak dengan tangan mana lebih banyak? Mana lebih banyak memerlukan energi? Otak kita ini cuma 20%. Kok 20%? Hanya dari total tubuh kita ini ya itu di bawah 10%. Kecil sekali gitu ya, tapi dia mengkonsum energi kita 80%. Kecil dia, tapi dia paling banyak mengkonsumsi energi. Makanya sakit otak lebih penting daripada sakit kaki atau tangan, gitu kira-kira kan. Kalau ada dua pilihan ini gitu ya, kita pilih mana nih ya? Coba ini ada orang gagah, tampan, cantik, tapi otaknya rusak, langsung nilainya turun gitu ya. Tapi kalau ada orang misalnya ada kekurangan pada tubuhnya, mohon maaf ini, tapi kemudian luar biasa cerdas. Contohnya siapa? Itu ada ilmuwan Inggris, bahkan dia hanya di kursi roda saja. Ada yang pernah dengar nggak namanya itu? Ya, siapa namanya? Hah? Ya, jadi itu apa namanya? Artinya dalam peradaban manusia, kalau kita berinfak itu, maka infak itu harusnya diarahkan kepada yang lebih substansial. Ya, karena Quran dan hadis ini menunjukkan, gitu ya. Jadi kepada ahlul Quran sebenarnya. Ini contoh nih. Mohon maaf ini sekali lagi ya. Kalau kita ingin mendidik dan meningkatkan kualitas Quran umat, sebenarnya yang lebih penting itu adalah menyebarkan guru, bukan mushaf. Karena mushaf kita sebarkan berjuta-juta pun insya Allah itu akan disusun di mana itu. Kalau di masjid-masjid biasanya disusun di sini. Nggak ada yang baca. Tapi kalau gurunya satu orang, kita sebarkan ke satu tempat, maka kemudian lahirlah murid. Jadi gurunya ini banyak, bukan barang atau benda, apalagi sekarang era digital. Jadi kalau kita mau habis-habisan tuh di situ sebenarnya, dan melahirkan manusia yang seperti ini jauh lebih berat ketimbang sekedar mencetak mushaf. Ya, di zaman dulu, di zaman awal-awal Islam, satu daerah provinsi gitu misalnya Irak, satu mushafnya. Tapi di sana menyebar Quran. Kenapa? Karena ada gurunya. Jadi kita harus tahu nih, ya rahasia keberhasilan peradaban umat itu pada manusianya yang menguasai Quran. Ya, saya kira saya cukupkan sementara. Kalau ada pertanyaan komentar saya persilakan. Ya,
Konon ada ininya, akan ada hadiahnya nih bagi yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Mulai dari mana kita ini? Maka kalau kita baca lagi sejarah Nabi, mulai dari mana? Mulai dari Iqra. Dari kata Iqra itu turun kata Quran. Ingat ya, ini belajar bahasa Arab kita nih ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan au qira'atan. Dari sana turun kata Iqra, artinya perintah. Dari situ kita mulai. Karena dari situlah Nabi memulainya. Ya. Dan akhirnya apa? Coba lihat perjalanan Nabi. Dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana Nabi itu dibimbing sedemikian rupa. Kita mengatakan Nabi ahli strategi, Nabi ahli ini sebagainya. Semuanya itu adalah bimbingan Quran. Ya, jadi itu yang harus kita rekonstruksi. Kita sudah punya istilahnya itu buku biru, blueprint. Atau kalau mau saya analogikan, ini ya. Orang Yahudi itu yang sekarang ini sedang berkonflik dengan saudara kita Palestina. Tahukah kita, kalau kita klik Google, cek di sana itu nama-nama orang Yahudi yang apa ya, terkenal apalah namanya, itu nanti kita capek bacanya. Kenapa? Saking banyaknya. Pemenang hadiah Nobel ada 800-an, sekarang sudah 900-an. Hadiah Nobel itu 20% Yahudi. Penduduknya cuma 15 juta. Orang Sunda masih lebih banyak lagi. Jangan-jangan orang Betawi lebih banyak daripada orang Yahudi. Ini jumlah ya, soal jumlah ya. Tapi bayangkan jumlah yang sedikit ini bisa menguasai 20% lebih yang namanya pemenang hadiah Nobel. Itu yang bapak ibunya Yahudi dan sebagainya. Kalau yang dia masih kakeknya Yahudi nggak dihitung itu. Coba kita pernah dengar nggak nama pemain catur Garry Kasparov? Pernah dengar? Bobby Fischer, Michael Tal, itu cuma nama-namanya kelihatan, kita nggak tahu bahwa dia adalah Yahudi. Benar ini yang saya sampaikan. Nanti tinggal, kalau sekarang kan mudah di Google, tinggal cek aja di Wikipedia, semua tersedia. Atau misalnya kita pernah dengar nama ekonom David Ricardo. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya ekonomi neoklasik ya, bersama Adam Smith. Siapa itu David Ricardo? Baca. Dia adalah seorang Yahudi, cuma dia convert to Christianity. Ya, ada lagi pemikir yang luar biasa dahsyatnya, dan itu dipakai keyakinannya oleh sebagian besar umat manusia saat ini, sampai saat ini. Namanya Karl Marx. Siapa Karl Marx itu? Friedrich Engels. Ya, sudahlah kalau kita buka itu, lemes kita langsung, karena terlalu banyak, gitu ya. Pertanyaannya, kita orang Islam apa memang jadi orang kalahan nih? Enggak. Bapak Ibu harus ketahui ya, orang Yahudi yang sedemikian rupa itu, tokoh yang paling mereka kagumi siapa? Bukan, yang paling mereka kagumi itu adalah Nabi Musa. Itulah Mesiah mereka. Jadi Mesiah itu, atau kalau kita namanya apa ya, Al-Masih atau Imam Mahdi, yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Musa. Ya bayangkan nih, kenapa? Karena inilah tokoh yang sedemikian rupa hebatnya menurut mereka. Jadi orang Yahudi yang sedemikian rupa itu ternyata itu ya mengagumi tokoh Nabi Musa. Tapi bacalah surah Kahfi. Di surah Kahfi itu ada kisah yang ini hanya surah Kahfi aja yang mengungkapkannya. Bahkan di Taurat tidak ditemukan, di Zabur tidak ditemukan, di Injil tidak ditemukan. Apa itu? Nabi Musa di akhir kehidupannya, di akhir ya, dia belajar membaca kepada Khidir. Diperintahkan Allah untuk belajar kepada Khidir. Di akhir ini karirnya di akhir nih, sudah mau paripurna, dia sudah mau pensiun, baru belajar. Dan apa yang terjadi dalam surat Kahfi? Sukses gak beliau? Baca surat Kahfi. 3 kali dikasih pelajaran, 3-tiganya gagal. Dan kata Nabi dalam sebuah hadis, kalaulah Nabi Musa itu sabar, Allah akan bukakan lagi keajaiban. Tapi memang qadarullah memang begitu. Jadi ya, pada umat Yahudi yang tokoh paling mereka kagumi adalah Nabi Musa,
pelajaran terakhir hidup mereka adalah membaca. Pelajaran pertama Rasulullah adalah membaca. Levelnya jauh banget. Buat Nabi itu pertama, SD. Buat Nabi itu SD, buat mereka itu S3. S3-nya mereka itu SD kita, gitu loh maksudnya. Umatnya mestinya gimana? Coba bandingkan ini kita renungkan saja. Karena kita nggak baca, Pak. Makanya mulailah dari Quran. Perbaiki Quran kita, perbaiki Al-Fatihah kita. Benar, demi Allah, di dalam Al-Quran satu-satunya ayat tentang jihad kabir. Sudah jihad kabir lagi. Bayangkan nih, jihad besar nih berarti. Itu tentang Quran. Quran surat 25, surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajadhidhum bihi jihadan kabira. Dengan jihad yang dahsyat. Apa itu? Dengan Quran. Jadi Quran ini kita harus all out. Karena ini sebenarnya kalau ibarat komputer, Taurah mereka itu Windows versi 31 zaman tahun 80-an. Al-Quran ini Windows terakhir versi berapa? 10 ya? Atau 11 sudah? 11 ya? Itulah Quran. Kan jauh sekali levelnya. Tapi kalau sekiranya Windows 11 ini dipakai untuk main game doang, ya hasilnya nggak ada. Itu loh kira-kira. Sementara yang versi 31 itu dipakai untuk apa? Mengelola pabrik, hasilnya dahsyat. Ini toolnya hebat sekali Quran ini. Nggak kita pakai. Kita nggak tahu bahkan fitur-fiturnya. Ya, ibaratnya ini saya pernah dulu ke Amerika, kemudian mengunjungi tempat di mana pesawat ulang-alik itu ini kan sudah jadi museumnya gitu ya. Disitulah sebenarnya markas di mana roket itu dikendalikan, jadi ruang kontrolnya. Itu kita begitu lihat langsung dahsyat tuh. Tapi kalau kita masuk kita nggak tahu, tombol apa nggak tahu, maka nggak ada manfaatnya buat kita, cuma hanya selfie-selfiean aja. Paling cuma itu yang kita bisa pamerkan. Tapi kalau kita ilmuwan di sana itu pasti kita tahu bahwa ini adalah ini sebagainya. Itu Pak. Jadi Quran itu nggak ada artinya buat kita kalau nggak dibaca, nggak ditekuni, nggak dieksplorasi, nggak ada artinya. Mau kita tumpuk-tumpuk 1000 lapis juga dia. Tapi kalau dia dibaca ngefek, apalagi dibaca dan ditekuni ngefek. Itu Pak. Ya, jadi mulai dari situ nanti yang lainnya Allah datangkan. Kenapa? Quran itu bagaikan magnet. Begitu itu gerak, yang lainnya datang. Ya, jadi kita sering sekali memulai dari sesuatu yang jangan-jangan tidak, mulai dari yang dilakukan Nabi. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu saya kira komentar saya. Satu lagi, ya sebelum kita tutup, jangan cuma satu dong pertanyaan, 2 lah kalau bisa. Gitu ya. Ini ustadznya senang tanya jawab ini, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya udah cukup nih kelihatannya. Ya. Cukup Pak ya? Baik. Ya ini buat renungan buat kita semua sebagai umat Islam ya. Kita harus punya keyakinan. Umat ini sebenarnya diberikan Allah keistimewaan. Mestinya kita ini jauh lebih baik. Jadi ini buat kita renungan, hadis ini renungan ya. Kenapa kok jadi seperti ini? Karena kita nggak menjalankannya. Ya, terlalu canggih agama ini. Tapi kalau orangnya kemudian tidak menjalani, tidak ada artinya. Nah, agama ini core-nya ada di mana? Di sumbernya, di mata airnya. Itulah Al-Quran yang dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Dipraktekkan lewat akhlak Nabi yang disebutkan dalam hadis, akhlaknya adalah Quran. Ayo kita eksperimenkan ini. Saya ini punya latar belakang engineering dan sebagainya, tapi sudah hampir setengah hidup saya itu untuk Quran, dan ternyata jauh lebih dahsyat yang saya dapatkan ketimbang sekedar saya belajar. Ya, misalnya gini ya, saya dapat gagasan tentang ini sebagainya itu bukan ketika saya dulu, tapi ketika saya baca Quran. Baru kemudian saya menemukan ini sebagainya. Dan saya eksperimenkan, alhamdulillah. Ya, banyak sekali, saya tidak cukup waktu saya untuk menjelaskan ini ya, tapi intinya itu baru sebagian kecil. Ibaratnya itu ini tambang, baru sebagian kecil yang kita dapatkan. Ini tambangnya besar sekali ini. Tapi kalau dia nggak didekati, nggak diambil, nggak ada artinya.
Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.